Halo adik-adik dan kawan-kawan semua, welcome back to my channel Ika Tulit Gede. Nah adik-adik dan kawan-kawan yang baru singgah di channel kakak ini ya, perkenalkan dulu nama kakak Ika Tulit Gede, biasa dipanggil Ika Tulit. Nah adik-adik, kakak sudah lama lah tinggal di sini. Nah jangan lupa ya adik-adik, karena adik-adik baru singgah, tekan like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan adik-adik yang sudah lama mendukung kakak di channel kakak ini, terima kasih banyak-banyak. Nah adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau share pengalaman atau cerita kakak waktu kakak baru sampai di negara Inggris Raya. Pengalaman ini sangat lucu, jadi jangan skip ya, nonton terus. Oke, kita lanjut. Sebelum kakak lanjutin ya adik-adik dan kawan-kawan, lihat tuh bodyguard kakak lagi tidur di atas sofa. Gelap-gelap. Nah lihat kan, nah itu si Lucky. Nah itu dia. Itu bodyguard kakak, itu dia itu menunggu yang namanya keluar. Kalau kakak bilang bahasa Inggris dengan keluar, berarti dia tahu itu dia mau jalan. Jadi kakak tidak mau bilang keluar dengan bahasa Inggris. Oke? Nah adik-adik dan kawan-kawan, sebenarnya sih cerita ini cuma pengalaman kakak ya kan, bukan pengalaman pahit tapi pengalaman lucu kakak. Nah kakak pikir-pikir ya lebih bagus kakak ini ya share supaya kita sama-sama, mungkin adik-adik dan kawan-kawan pun bisa terhibur juga dengan pengalaman kakak ini yang pertama kali kakak sampai di negara Inggris Raya ini. Nah bayangin aja ya kawan-kawan, baru sampai, nah apa semua lain ya kan. Nah waktu kakak sampai di sini kakak kira ini aduh England, London, aku kira rame kayak di Jakarta ya kan, enggak, sepi banget. Nah itu satu. Yang nomor dua, bahasanya juga ya, kakak kan cuma basic ya kan, bahasa kakak cuma basic saja, enggak mengerti begitu ya kan. Yang ketiga lagi ya makanan, semuanya pokoknya serba lain ya kan. Dan yang ini pengalaman kakak ceritain ini pengalaman kakak, lucunya kakak waktu kakak tidak mengerti apa yang orang Inggris maksudkan. Karena kalau di Indonesia kan kita pun sama ya kan, kalau orang asing datang ke negara kita belajar bahasa buku. Dan kalau kita sampai di Jakarta, sedangkan sampai sekarang saja kakak nggak mengerti apa kata-kata orang Jakarta. Kadang-kadang kalau di Indonesia bilang teh bisa, di Flores bilang teh bisa, di Indonesia bilang enggak bisa, kalau bahasa buku bilang tidak bisa. Nah jadi ini juga sih di sini pun begitu juga. Jadi bahasa-bahasa lokal, banyak bahasa lokal yang mereka pakai di sini. Jadi waktu itu kakak belum mengerti. Sudah mengerti sih, tapi bahasa lokal banyak yang kakak tidak mengerti. Nah itu pengalaman kakak. Nah sekarang kakak lanjutin ya, tanpa banyak cicat lagi, kita lanjutin lah pengalaman apa yang sangat lucu waktu kakak baru sampai ke sini. Oke, yuk kita lanjut. Nah adik-adik, tanpa cicat panjang-panjang, kakak mulai yang nomor pertama ya, pengalaman kakak yang sangat lucu dan unik gitu. Unik atau enggak unik lah, tapi lucu bagi kakak. Nah waktu itu kakak belajar ini menyupir ya kan. Jadi the driver, siapa itu yang mengajar kakak itu selalu menanyakan saya, are you with me? Jadi kakak itu bilang, yes, I with you. Nah kami driving, dia ajarin kakak, baru diajarin ke sini, ke sana, belok sana, belok sini. Dia tanya lagi, are you with me? Aku bilang, yes, I with you. Jadi terus jalan 5 menitan lagi dia tanya, are you with me? Kan waktu itu kakak ambil 2 jam lesson. Jadi dalam hati kakak, kok orang ini bodoh banget. Aku kan sama dia setiap saat, kenapa dia tanya, apakah kamu dengan aku? Apakah kamu dengan aku? Nah sekalinya karena terlalu capek, karena kakak pun fokus ya, lagi takut juga ya kan, lagi nervous dan anxiety kakak pun tinggi. Akhirnya kakak langsung, yes, of course saya dengan kamu. Kenapa kamu tanya saya terus-terus? Kenapa kamu tanya are you with me? Are you with me? Oh dia bilang, aduh sorry Monica. Dia bilang, sorry Mon,
aku bilang are you with me itu artinya apakah kamu mengerti? Nah, itu pertanyaan dia tuh adik-adik. Dia bilang apakah kamu mengerti? Jadi jawaban saya, ya, saya mengerti, saya pahami. Atau apakah kamu paham dengan apa yang saya omong? Nah, itu artinya begitu. Tapi kakak terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah kamu dengan saya? Apa kamu dengan saya? Apa kamu dengan saya? Jadi pulang rumah kan kakak sendirian sampai ketawa sendirian. Ya ampun, sampai sebodoh itu. Padahal are you with me berarti do you understand? Atau kata Indonesia bilang apakah kamu paham apa yang saya jelasin? Begitu maksudnya. Tapi kakak translate ke Indonesia, are you with me itu berarti apakah kamu dengan saya? Ya iyalah, 2 jam aku denganmu. Makanya di situ sampai sekarang kakak masih ingat, kalau kakak driving selalu ingat are you with me. Nah, itu pengalaman kakak yang pertama. Karena dingin. Maaf ya adik-adik, karena dingin kakak pakai ini jaket juga supaya enggak dingin. Nah, adik-adik yang nomor 2 ini ialah pengalaman kakak yang lucu ialah waktu kakak pergi ke supermarket. Nah, di supermarket ini adik-adik dan kawan-kawan, kalau adik-adik dan kawan-kawan pergi ke daging session atau ikan session, semua orang berpakaian putih gitu. Pelayan-pelayannya di situ pakai pakaian putih panjang, baru pakai topinya pun topi kayak topi orang mau kasih operasi gitu. Topi hijau muda, plastik hijau muda, baru berpakaian putih kayak dokter. Jadi kakak kira kenapa kok dokter ini mondar-mandir di sekeliling di belakang ini di belakang penjualan ikan. Dalam hati kakak itu dokter, padahal sih enggak, itu cuma penjual ikan yang memotong ikan, yang memotong daging-daging untuk kita beli. Karena di sini katanya kalau pakai baju putih kita bisa kelihatan itu kotor atau bersih atau apa gitu katanya peraturannya. Jadi kalau adik-adik waktu kakak masuk ke sini, kakak pertama sekali kakak pikir itu semua dokter, padahal sih tidak, itu cuma penjual ikan dan penjual daging-daging. Mereka harus berpakaian baju putih panjang seperti dokter dan pakai topi warna biru muda seperti dokter juga. Jadi kelihatannya seperti dokter. Aduh, sorry, I'm spitting. Ya, itu jadi makanya kakak rasa lucu sekali kalau dipikir-pikir kembali gitu. Ya ampun, bodoh banget aku. Padahal sih bukan bodoh sih, cuma lainnya kan. Kalau di Indonesia kalau orang jualan ikan atau jualan apa kan pakaiannya ya kalau bukan seragam, pakaian bukan kayak dokter gitu ya kan. Kalau di Indonesia ya biasa-biasa saja ya kan. Ada apron, kayak baju plastik ya kan di depan. Nah, untuk supaya itu air ikan atau darah-darah ikan atau darah-darah daging kan tidak nyiprat ke baju ya kan. Tapi kalau di sini ini lain, mereka berpakaian baju putih panjang seperti dokter. Pokoknya kalau adik-adik lihat pertama kali mungkin adik-adik pun berpikiran seperti kakak. Nah, itu pengalaman kakak pengalaman lucu kakak waktu kakak baru sampai ke situ tuh nomor 2. Nah, kakak lanjutin yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini waktu pertama kali kakak di interview di college. Karena waktu itu kakak masuk ini kan sekolah, masuk belajar bahasa Inggris di college ya, di college terkenal juga sih kakak belajar waktu itu. Iya. Jadi waktu kakak masuk, nah kakak udah bawa nih dokumen-dokumen semua, paspor, pokoknya buku apa semua kakak sudah, padahal sih cuma interview waktu itu. Nah, waktu itu dipanggil nama aku, nama kakak berdiri langsung ke sana. Nah, setelah itu dia bilang bear with me. Nah, dalam hati kakak, bear with me, karena bear B-E-A-R itu kan binatang kan ya, bear kayak di ini Jepang sana itu ada binatang yang namanya bear. Jadi dalam hati, nah bear with me, aku lagi pikir-pikir, kakak lagi pikir-pikir nih, bear with me. Nah, dia pergi keluar tidak datang lagi. Jadi kakak bilang, ya apa ini? Jadi kakak pulang lah. Setelah dokter kakak pulang. Jadi ini mama aku tanya, dia bilang, kenapa pulang? Dia bilang,
well dia bilang bear with me. Jadi aku pulang, aku pun tidak mengerti, dia hilang begitu saja. Jadi oh, dia bilang bear with me itu kamu harus tunggu, wait for me, dia bilang gitu. Kayak kalau Indonesia bilang, bahasa Indonesianya tunggu saya, tunggu saya. Tapi kalau di sini mereka bilang bear with me. Hah? Kakak akhirnya mereka pun mengerti, karena kakak pun mau belajar bahasa Inggris itu, jadi mereka mengerti. Jadi kakak harus book appointment lagi, kayaknya 3 minggu kemudian. Jadi kakak terlambat 3 minggu masuk sekolah, masuk ke pelajar. Jadi kadang-kadang kakak kalau pikir sekarang kan kakak ini lucu gitu, karena bahasa Inggris di sini kadang-kadang kayak I don't know how to explain it. Ya mereka bilang bear with me. I said, bear with me please. I said, okay. Kakak tunggu. Jadi kakak pun tidak tahu. Jadi kakak pun tidak tahu bear with me itu apa. Kakak, dalam otak kakak ini bear itu binatang. Jadi kakak pulang. Nah begitulah cerita kakak yang nomor 3, bear with me. Jadi ingat ya adik-adik dan kawan-kawan, kalau kesini kalau orang bilang bear with me, ya oke, bear with me please. Nah tunggu di situ, bukan binatang. Jangan bodoh seperti kakak ya. Nah itu nomor 3. Yang nomor 4, nah yang nomor 4 ini ada kawan kakak, orang tuanya ya kan, dia bilang aduh mama aku mau mengundang kamu datang ke rumah aku makan bersama. Oh iya ya, aku bilang terima kasih. Ini orang Inggris nih, bukan orang pendatang kayak kakak yang ngajak kakak ke rumahnya. Jadi kakak bilang oh oke, aku datang ya. Jadi aku dengan polite-nya, dengan sopan santunnya ya kan, kakak bilang gini, dalam hati kakak cuma ngomong bilang terima kasih banyak ya, karena kamu sudah mengundang saya makan bersama dengan kamu. Jadi kakak bilang begini nih, it was very kind of you to invite me for a meal. Jadi apa dia jawab? No at all. Dalam hati kakak, kok no at all begitu dalam hati. Kok sebenarnya kan dia bilang oh tidak apa-apa masuk saja. Sebenarnya kan kalau dia oh you're welcome begitu kan, itu kakak punya inilah translate bilang oh you're welcome, tapi mereka bilang no at all. Dan dalam hati ini undangan betul-betul apa tidak? Apa betul-betul aku makan di sini apa tidak? Nah itu di pikiran kakak. Padahal kalau orang Inggris kalau kita bilang begitu, nah jawabannya seperti yang kakak bilang tadi itu, no at all. Itu berarti you welcome. Nah kalau kakak kan waktu itu kakak masih ini bahasa-bahasa lokal, kakak belum tahu. Jadi kakak pikir, nah kok kakak di reject, ini betul-betul undangan makan atau pokoknya confused sekali di kepala kakak gitu, di otak kakak gitu. Kok aku polite banget bilang terima kasih sudah mengundang, kok malah dia bilang no at all. Padahal sih maksudnya itu you are welcome, selamat datang, selamat makan bersama kami. Nah begitu tuh adik-adik. Jadi kalau ada pertanyaan yang adik-adik dan kawan-kawan omong dan jawabannya no at all, itu berarti you welcome atau iya kamu pokoknya welcome gitu, selamat datang gitu. Tapi mereka punya itu no at all. Seperti contohnya satu lagi begini nih. Ini yang pengalaman lucu juga nih yang pertama kali ini ya. Contohnya satu lagi yang no at all ini. Contohnya satu lagi yang ini nih. Nah karena sudah lama kan kakak duduk di situ, jadi kakak mau use toilet, mau numpang ke toilet. Jadi kakak tanya ya kan ke mama itu, ke mama sama papa itu sama kawan aku ya kan. Kakak tanya begini, kakak tanya, do you mind I use your toilet? Dan apa jawaban mereka? Bukan yes, di sana. Kalau kita kan, oh iya di sana toiletnya, pergi ke sana, jalan ke sana. Kalau di sini enggak, mereka jawab no at all. Jadi dalam hati saya, ya mereka tidak mau atau gimana nih? Karena baru datang ya kan. Jadi bahasa lokal begitu kayak jadi lokal di kepala kakak gitu. Jadi, nah kok aku tanya, do you mind I use your toilet? Dia bilang no at all. Kok mereka tidak mau? Padahal sih no at all itu berarti yes kamu bisa pergi ke toilet itu di sebelah sana. Tapi mereka punya di sini, mereka bilang no at all. Nah itu berarti polite sekali. Itu berarti
sopan santun sekali bagi tuan rumah mengatakan itu. Tapi ditranslated di kepala kakak itu no berarti tidak kan? At all, apalagi dengan at all. Jadi berarti no, tidak mungkin. Padahal sih tidak adik-adik. Nah itulah pengalaman kakak. Pengalaman kakak no at all. Yang artinya bisa-bisa saja. Jangan takut. You welcome. Itu artinya. Nah lucu kan? Nah dan ini yang terakhir kakak punya. Bukan yang terakhir, masih banyak sih. Tapi sudah terlalu panjang kayaknya kakak punya pengalaman ini. Jadi ini kakak kasih yang terakhir. Mungkin lain kali kakak sambung balik ya. Kakak ingat-ingat dulu apa lagi pengalaman kakak yang sangat lucu di Inggris. Yang satu ini pengalaman kakak bukan lucu sih, tapi kayak aneh gitu. Ini di pikiran kakak ya, bukan untuk semuanya yang datang ke Inggris ini begini. Ini cuma pengalaman kakak ya. Satu lagi itu yes. Jawaban yes itu banyak sekali di Inggris mereka pakai. Ya, kadang-kadang kakak pun kayak ribet gitu karena cuma yes saja pun banyak sekali ya arti kata yes. Dan kadang-kadang confuse kakak juga. Nah contohnya begini nih, waktu kakak baru sampai dan kakak confuse dengan kata yes. Nih contohnya begini nih. Nah contohnya satu nih yes, tapi mereka dengan kata lain. Nah waktu itu kakak kan belajar bahasa Inggrisnya di kelas kakak. Nah kakak ada pekerjaan rumah ya kan, homework. Dan kakak tunjukin ke guru kakak. Dan dia bilang, you got it. Jadi aku bilang, ya iyalah aku sudah berjam-jam homework ini. Bukannya dia bilang, oh yes, bagus sekali. Tidak, dia bilang, you got it. Jadi dalam hati saya, ya you got it. Tadi, nah di situ kata-kata yes bisa digantikan dengan you got it. Itu berarti profesional sekali. Ya kalau di college mereka selalu pakai bukan yes, mereka bilang indeed. Indeed, ya itu mereka pakai. Jadi kakak pun indeed, apa itu indeed? Padahal sih sama artinya dengan yes. Jadi kadang-kadang kakak, wow, indeed. Atau mereka bilang certainly. Padahal sih cuma yes, tapi mereka tukar kembali ke certainly. My pleasure. I just thinking terlalu banyak ya. Nah itu confuse sekali, seperti kadang-kadang apa yang mereka omong kita kembali kayak muka kita kayak wondering apa itu. Tapi mereka di sini sangat-sangat membantu. Kalau mereka lihat kita punya muka wondering atau apa, mereka explain lebih dalam lagi. Nah, contoh beberapa kata yes yang mereka ubah. Yang tadi itu kata-kata profesional, kayak di college atau di tempat kerja ya. Kalau Anda bekerja sebagai manajer atau apa kan, nah itu mereka selalu pakai kayak indeed, my pleasure, certainly. Nah itu bahasa-bahasa profesional. Dan kalau pulang ke rumah, kalau dengan kawan-kawan ada lagi nih kata yes yang diubah. Nah nanti ya kakak jelasin yang kata-kata yes yang biasa dipakai di rumah atau di luar dengan kawan-kawan. Nah kata yes tapi kalau di Indonesia bilang kata yes dirubah menjadi kata gaul gitu. Nah seperti kalau ada kawan bilang, oh hari ini kita pergi ke sini yuk. Oh cool, berarti yes. Atau mereka bilang sesuatu dan kita setuju dan kita bilang yes, sound good. Ya, atau sure. Orang-orang bilang sure. Kadang-kadang orang di sini bilang kalau kita bilang sure itu berarti not polite, tidak sopan. Tapi banyak orang kok kalau orang bilang apa-apa kan selalu dibilang sure. Atau kita bilang not at all. Nah itu berarti yes. Sebenarnya sih kalau diterjemahkan dari Google not at all itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau di sini bilang yes, bagus. Not at all atau okay. Tapi kebanyakan di sini juga mereka bilang yep. Ya kayak banyak gitu. Cuma kata yes saja kan itu kan bilang enggak, tidak. Tapi di sini banyak gitu. Kayak jadi bingung. Nah itu pengalaman kakak, pengalaman
lucu kakak dan unik kakak ketika kakak pertama kali masuk ke sini. Karena di sini ini bukan cuma cuaca atau situasi ya, atau lingkungan, tidak, atau makanan, tidak. Lebih parah lagi itu bahasa, karena mereka ada bahasa-bahasa lokal, dan kayaknya bahasa Inggris, pengalaman kakak ya kan, bahasa Inggris itu banyak hintnya, kayak sembunyi-sembunyinya. Jadi aku tanya ke kawan lama aku ya, dia pun sudah ini udah berpengalaman mengajar bahasa Inggris. Aku bilang, kenapa sih bahasa Inggris itu ada hint-hintnya, kayak banyak ini idiomnya, banyak kata-kata ini rahasia gitu. Dia bilang iya, karena dulu kan Inggris banyak menjajah negara-negara lain, jadi mereka dengan bahasa-bahasa isyarat, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa isyarat. Jadi begitulah, jadi sekarang ini bukan bahasa isyarat, bahasa-bahasa isyarat itu dijadikan bahasa-bahasa gaul, dan bukan bahasa isyarat sih ya. Kalau seandainya kita juga sama ya kan, kalau kita di Indonesia kan banyak juga bahasa-bahasa kita yang bahasa-bahasa lain yang sama artinya tapi dibicarakan dengan ungkapan lain. Nah, sama juga dengan Inggris, tapi kalau di Inggris ini terlalu dalam, terlalu banyak sekali, jadi ya step by step. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, setelah kakak omong dengan bahasa ini, don't give up, belajar terus, karena seperti kakak bilang, orang Inggris, kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, mereka membantu sekali. Apalagi kalau turis-turis yang datang ke tempat kita ya kan, kalau Anda adik-adik mulai berbicara dengan mereka, confident enough to speak with them, kamu pasti bisa. Iya, kamu pasti bisa. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, tanpa panjang-panjang lebar lagi, kakak tutup dulu konten kakak hari ini. Semoga adik-adik dan kawan-kawan bisa terhibur ya. Kalau kakak panjangin lagi, kakak bisa ngomong yang lain-lain lagi nih. Tidak sama dengan konten kakak yang lucu, apa itu judulnya. Nah, kakak lupa pula. Nah, pengalaman lucu kakak di Inggris, nanti nyambung ke cerita-cerita lain kalau terlalu panjang sudah. Oke deh ya kawan-kawan semua, sampai di sini perjumpaan kita, lain kali baru kita sambung balik. Semoga dengan cerita kakak hari ini bisa menginspirasikan kalian dan bisa membuat adik-adik dan kawan-kawan tersenyum juga. Ya, sampai di sini dulu, lain kali baru kita sambung balik ya. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, comment, share, dan subscribe. Tinggalkan komen kalian di bawah banyak-banyak, dan kakak akan membalas satu persatu, walaupun lambat. Oke, thank you. See you soon. Bye.